Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani dan semoga setiap usaha yang kita lakukan ini baik usaha nambang cryptocurrency P-Network ataupun cryptocurrency lainnya yang melalui HP ini, dan semoga juga setiap usaha yang kita lakukan baik di luaran sana yang sudah menjadi tugas pokok kita, yang sudah menjadi rutinitas kita, apapun profesinya, apapun jenis bidang usahanya, semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan, dan semoga usaha kita tersebut bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan menginformasikan lagi dari aplikasi P-Network ya, dimana informasi nya ya berasal dari KYC massal ya, KYC massal. Dan di sini ya KYC massal ini sudah beberapa hari diluncurkan ya, sudah beberapa hari diluncurkan yang disampaikan langsung oleh Dr. Nicholas Kokalis, di mana berbarengan dengan sistem mekanisme penambangan baru. Nah, di sini ya bagi para pioner tentunya tentang KYC massal ini menyikapinya tentunya banyak yang aneka ragam ya, karena ada yang positif, ada yang negatif ya. Dikirain ya pada saat sebelum KYC massal ini diluncurkan, berharap semua pioner ini bisa melakukan KYC secara serentak ya, tapi ternyata tidak ya, Nah, di sini selaku pribadi saya pun di sini belum mendapatkan notifikasi dari KYC ya, karena menurut informasi yang beredar di luaran sana ya, jadi ada undangan KYC ya, jadi ada notifikasi untuk melakukan KYC tersebut ya, jadi semacam ada notifikasi. Jadi kalau kita mendapatkan notifikasi baru kita bisa mengikuti KYC. Nah, tentunya dengan datangnya notifikasi tersebut ya, jadi banyak para pioner yang sedikit galau ya, jadi banyak, ada juga yang kecewa, juga ada yang positif, ada yang namanya manusia ya, beda-beda pola pikirnya ya. Jadi menyingkapi suatu masalah itu melihat dari segi sudut pandangnya masing-masing, dan di sini saya cuma menginformasikan saja bagi para pioner yang lama ataupun yang baru tentunya ya. Saya hanya memberikan pesan ya. Di sini ya P-Network, kita harus tahu ya bahwa yang mengikuti aplikasi P-Network ini lebih dari 200 negara lebih ya, dimana memang ya KYC massal telah diluncurkan. Namanya juga massal, berarti di mana-mana ya massal, dan itu pun ya dikarenakan yang mengikuti aplikasi P-Network ini banyak ya, lebih dari 30 juta, tentunya verifikasi KYC ini harus ada yang memverifikasi, yaitu validator ya. Nah, jadi mungkin core team pada saat ini untuk mencari ya validator dulu dari setiap masing-masing negara yang mengikuti aplikasi P-Network ini, di mana nanti ya semakin banyak validator yang melamar atau dari setiap negara yang melamar menjadi validator, tentunya kedepannya akan semakin banyak slot-slot yang akan diberikan kepada setiap negara, di mana jumlah slotnya pun akan semakin ditingkatkan tergantung dari tim validatornya sendiri ya, seberapa banyak. Jadi mudah-mudahan walaupun saya ya dan akun keluarga saya belum mendapatkan notifikasi, tapi pengguna aplikasi P-Network di Nusantara ini, khususnya di Indonesia ini juga sebagian sudah banyak ya mendapatkan notifikasi yang menurut informasi yang saya terima
Nah, itu mudah-mudahan mereka ya, pioner yang sudah mendapatkan slot QYC ya sebelum, QYC massal ini ya, karena ada yang 50, ada yang 100 ya, yang terdahulu itu sudah banyak di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi tim validator ya, yang mewakili Indonesia, dan mudah-mudahan kedepannya ya, slot QYC ini juga akan semakin jauh lebih banyak jumlahnya dan terus akan meningkat. Dan harapan saya dan doa saya kepada Pi Network tentunya, ke depannya ya, di mana aplikasi QYC ini jangan dibatasi atau jangan ada, sekat-sekat ya, jangan ada sekat-sekat atau ada kriteria-kriteria tertentu ya, karena, tentunya pengguna aplikasi Pi Network ke depannya akan semakin banyak. Jadi, saya berharap pada saat melakukan QYC ya, di mana kita itu bisa melakukan QYC itu kapan saja dan di mana saja ya, kapan saja dan di mana saja tentunya ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang ya, saya agak sedikit repot walaupun misalkan mendapatkan notifikasi, tapi saya lagi bekerja, otomatis saya nggak bisa walaupun saya bawa KTP, tapi saya nggak apa ya, nggak nyaman melakukan KYC di tempat bekerja. Nah, otomatis kan gimana ya, jadi kalau misalkan nanti ke depannya slot KYC-nya itu tersedianya kapan aja kita buka bisa melakukan KYC itu kapan aja ya, otomatis saya pilihnya di rumah ya. Jadi di tempat yang kita memang sudah siap dan nyaman untuk melakukan KYC tersebut. Jadi QYC ini tentunya sangat berarti dan berguna banget bagi pengguna aplikasi Pi Network untuk ya keberhasilan kita mendapatkan hasil dari jerih payah yang kita tambang ini, tentunya dengan cara kita melakukan KYC dan tentunya berharap lolos ya, berharap lolos dan mendapatkan notifikasi successful atau congratulations dan langsung tertera di HP profil kita ya kalau sudah lolos. Nah, terus Bang, informasinya apa ya? Informasinya apa tentang QYC massal ini? Ya, jadi informasinya ya menurut yang beredar pada saat ini ya, khususnya bagi para pioner, ini sebagian sudah mendapatkan notifikasi seperti ini ya, notifikasi undangan QYC. Nah, undangannya seperti ini ya. Di sini saya akan bacakan notifikasinya. Anda sekarang memenuhi syarat untuk proses QYC. Aplikasi PQYC sekarang tersedia dalam akses awal ke serangkaian perintis tertentu. Anda telah dipilih untuk mengajukan verifikasi identitas QYC. Yang pertama yang harus kita lakukan ada 3. 1. Install Pi Browser dan masuk dari halaman Pi Browser, buka QYC.pi di Pi Browser. 3. Kirim aplikasi QYC Anda. Karena permintaan yang tinggi, slot QYC Anda dijamin hanya untuk 15 menit ke depan. Anda harus memulai proses dalam waktu 15 menit untuk memanfaatkan slot ini sebelum slot diberikan kepada orang lain. Jadi ya, menurut yang tadi saya bicarakan ya, slot QYC-nya pun di sini dibatasi cuma 15 menit. Jika kita tidak mengkliknya ya, maka si notifikasi ini slotnya akan diberikan kepada orang lain. Jadi tentunya di sini kalau kita nggak siap ya kita harus melewatkannya. Ya, kalau kita siap, memang kita lagi ada di rumah atau kebetulan QYC-nya ada, mungkin ya. Dan mungkin bagi Anda yang pekerjaannya tidak sibuk, yang tidak tidak terlalu banyak aktivitas di perusahaannya, ya bisa juga melakukan QYC di mana saja tentunya. Yang pasti kita harus bawa KTP yang pastinya ya tiap harinya. Jadi di sini yang perlu saya garis bawahi di sini serangkaian perintis tertentu ya, di mana. Nah, di sini perintis tertentunya ini apa ya? Saya pun tidak begitu paham ya, karena tentunya di sini ada kriteria ya, ada kriteria atau ada kategori perintis tertentu. Nah, kategorinya ini semacam apa ya? Di sini pun saya tidak ada informasi ya, hanya Kortim yang tahu pastinya. Apakah ya, ini pandangan saya, apakah dilihat dari masa lamanya dia menambang ya,
ataukah dilihat dari jumlah, eee, koin yang dia punya gitu kan, ataukah dilihat dari timnya yang paling banyak. Nah, itu nggak tahu. Nah, makanya kan di sini ada perintis tertentu. Nah, jadi kita juga ya di sini masih belum terbuka jelas ya tentang informasi KYC ini ya. Memang ya secara garis besar KYC massal ini telah diluncurkan dari 230 negara ini sudah mengikuti KYC massal ini, dan tentunya Kortim di sini mungkin ya menyeleksi dulu untuk dijadikan tim validator tentunya ya, buat dijadikan tim validator bagi pionir yang ingin melamar tentunya silahkan ya. Nah, dan adapun kriteria-kriteria dari eh, menjadi tim validator ini ya, itu pun belum ada informasi ya tentang menjadi pelamar tim validator itu kriterianya seperti apa. Jadi kita di sini ya menyingkapi masalah ini ya, datangnya KYC masal ini tentunya kita tetap sabar dan berdoa ya, mudah-mudahan proses KYC masal ini ya segera bisa teratasi masalahnya ya, bisa teratasi masalahnya, dan semoga tidak ada halangan di depannya. Dan perlu diketahui juga ya, kita sebagai para pioner tentunya ya, Kortim ini juga ya adalah manusia, di mana tim Kortim pun terbatas, dan di sini harus memenuhi undangan KYC misalkan serentak terus banyak ya. Tentunya kan ada keterbatasan, mungkin ya alasan itulah untuk menjadi acuan untuk menyeleksi ya perintis tertentu dengan kriteria-kriteria yang Kortim pilih, dan untuk dijadikan tim validator untuk membantu Kortim tentunya ya, untuk membantu Kortim menyeleksi calon pioner yang akan diverifikasi. Jadi tujuannya itu kali ya. Nah, jadi kita doakan saja para pioner yang sudah mendapatkan notifikasi seperti ini ya, itu kita doakan hasilnya ke depannya bisa lolos ya, bisa berhasil. Dan tentunya juga perlu diketahui bahwa setiap melakukan KYC ini tidak langsung ada hasilnya, ini ada prosesnya ya, lama lagi ya. Menurut informasi yang melakukan slot pada batch sebelumnya itu aja belum ada jawaban sampai saat ini ya, hasilnya apakah mereka berhasil atau tidak. Nah, ini sudah berjalan sebulan lebih. Jadi perlu diketahui oleh kita tentunya para pioner bahwa hasil keputusan verifikasi di aplikasi P-Network ini tidak bisa instan ya, membutuhkan waktu ya. Mudah-mudahan kedepannya ya, makanya kita berdoa saja karena ini masih di tahap awal, makanya ini kan butuh proses ya, butuh proses agar Kortim terus bisa memperbaiki gimana kedepannya agar proses KYC massal ini bisa dilakukan dengan aman dan cepat ya, aman, cepat, tepat ya. Jadi seperti itu pesan saya bagi para pioner ya yang belum mendapatkan notifikasi KYC ya, jangan punya prasangka buruk, jangan berpikiran negatif, tetap berpositif thinking. Karena kita harus mengetahui bahwa pengguna aplikasi P-Network ini lebih dari 33 juta, dan tentunya Kortim juga punya keterbatasan. Jadi kita tetap support dan dukung Kortim ya dalam proses KYC massal ini, dan kita mudah-mudahan saja harapan dan doa saya ke depan bisa terwujud ya, tentang aplikasi KYC ini ya, di mana KYC bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi pada saat kita sudah siap nih, pada saat hari ini melakukan KYC ya, jam berapa aja kita ada menunya, sudah ada. Nah, jadi harapan saya sih seperti itu ya, jadi memudahkan. Tapi saya juga memaklumi karena ini mungkin ya dan masih tahap fase awal, fase pengembangan. Tentunya kita harus sabar ya, harus sabar menyikapi masalah ini dan tetap berpositif thinking. Jadi
para pioner tetap semangat dalam menjalankan aplikasi nambangnya dan tetap konsisten selalu menjaga logo petirnya ya, jangan dibiarkan mati terlalu lama karena koin Pi tentunya ke depan akan semakin sangat berharga tentunya ya. Di sini mungkin ada ya yang baru menemukan channel Pejuang Rupiah ini dan baru mampir ke channel ini secara sengaja ataupun tidak sengaja menemukan channel ini dan kebetulan belum bergabung di aplikasi Pi Network ya, segeralah bergabung di aplikasi Pi Network mumpung ada kesempatan ya, selagi ada kesempatan jangan disia-siakan karena tentunya aplikasi Pi Network kedepannya akan jauh-jauh lebih sulit lagi ya untuk mendapatkan koinnya ya, akan semakin sedikit peluang kita mendapatkan koinnya. Dan beruntunglah kalau pada saat ini Anda sudah mendengar ya informasi tentang aplikasi Pi Network ini ya, segeralah bergabung dengan cara mendownload aplikasinya di Google Play Store dan lakukan pendaftaran dengan memberikan nomor HP, email yang aktif dan jangan lupa memasukkan nama sesuai kartu identitas Anda ya, nama yang sesuai yang ada di KTP karena Pi Network sekarang sudah ada KYC ya, sudah ada KYC yang sedang berlangsung pada saat ini. Jadi nanti kita dicocokkan ya akun kita dengan kartu identitas kita. Jadi pada saat melakukan pendaftaran mohon nama sesuai dengan kartu identitas. Dan bagi calon pioner nih akan bergabung jikalau belum mendapat undangan atau belum diajak teman di luaran sana ya, silahkan pakai undangan saya atau gunakan kode referral saya yaitu PPN83 ya. Jadi kode referralnya itu ya, silakan lihat bagaimana tata cara tutorial bergabung di aplikasi Pi Network ini di video-video saya sebelumnya. Dan perlu informasikan juga ya bahwa di sini saya tadi membuka Twitter ya, Twitter dari pioner ya, dari Pi Revolution, di mana di sini Pi Revolution ini tadi informasinya mana ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu. Tadi saya membuka dari yang ini, menurut saya lumayan bagus juga ya. Di sini banyak banget tuh ya. Di sini yang harus dikerjakan, tapi tadi nah ini nih ya, terkait masalah ini di mana ini kita terjemahkan dulu. Nah, jadi yang harus kita ketahui terutama pioner yang sudah bergabung di sini, ketika giliran Anda untuk menerima undangan KYC, ketika giliran Anda untuk menerima undangan KYC, Anda akan segera melihatnya saat Anda memulai sesi penambangan baru. Anda tidak perlu memeriksa aplikasi Anda setiap beberapa menit untuk itu. Anda hanya dapat melewatkannya ketika Anda berhenti menambang. Jadi milikku setiap hari. Nah, tentunya di sini dikatakan oleh pioner Pi Revolution ya, di mana grup Pi Revolution ini menginformasikan bahwa notifikasi tersebut itu kalau kita ingin melakukan KYC itu kita tidak usah membuka aplikasi Pi Browser setiap menit ya, atau berapa jam sekali karena kita ingin melakukan KYC. Nanti kalau sudah pada saatnya tiba tentunya notifikasi undangan KYC itu akan datang kepada kita melalui akun Pi Network kita tentunya masing-masing, di mana ya notifikasi itu akan muncul pada saat kita melakukan sesi penambangan baru ya, atau menghidupkan aplikasi Pi Network baru yang sudah mati kita hidupkan, maka nanti akan muncul notifikasi. Dan di sini perlu diketahui juga ya bahwa kita nih ya selaku para pioner yang sudah lama yang sudah bergabung di sini perlu disimak ya. Di sini no Pi Browser no KYC. Nah, jadi tentunya kalau kita ingin melakukan KYC tentunya kita harus punya Pi Browser. Kalau nggak punya Pi Browser kita nggak bakalan bisa KYC ya, arti dari gambar ini. Jadi no Pi Browser no KYC.
Nah, terus no KYC, no fee. Nah, jadi di sini kalau kita tidak melakukan KYC, tentunya kita akan tidak akan mendapatkan hasil koin yang kita tambang sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Kalau belum melakukan KYC dan belum lolos ya, tentunya no KYC, tentunya kita tidak berhak ya atas koin yang kita tambang ini. Jadi di sini yang perlu diperhatikan ya, kita harus download dulu pip browsernya buat dompet ya, buat wallet, simpan baik-baik perasa sandinya jangan sampai hilang, dan terus ya dompetnya diverifikasi di menu checklist. Setelah itu lakukan KYC, dan tentunya setelah KYC kita lolos, barulah kita akan mendapatkan hasil jerih payah kita, yaitu koin Pi Network itu resmi menjadi milik kita. Jadi untuk informasi pada kesempatan siang ini ya, di channel Pejuang Rupiah ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga aplikasi Pi Network ini kedepannya bisa membawa manfaat ya dan berdampak positif bagi pioner tentunya ya yang mengikuti aplikasi Pi Network ini. Mudah-mudahan aplikasi Pi Network ini kedepannya bisa merubah taraf kehidupan kita selaku pioner dari yang sudah baik ya, akan menjadi jauh lebih baik lagi, dari yang belum baik akan menjadi baik tentunya ya. Jadi untuk informasi pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga pioner semuanya bisa lolos KYC. Amin ya robbal alamin. Salam kaya rame-rame dan semoga kita bisa sukses berjamaah. Salam petir, jeger jeger jeger. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.